Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sairil umam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min adzabil jahannam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ma damatil ayyam. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada setiap khutbah, khatib tidak lupa senantiasa untuk selalu berwasiat kepada diri khatib sendiri wa umuman kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang hadir di majelis ini maupun yang belum bisa hadir. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu hanyalah ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pada saat ini masih berada di bulan Muharram, tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Muharram adalah termasuk salah satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan arba'atun hurum, yaitu di antara 4 dari 12 bulan dalam 1 tahun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk bulan ini, yaitu bulan Muharram. Oleh karenanya kepada kita semua dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa
yang melaksanakan memperbanyak ibadah karena Allah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melipat gandakan pahala ketika nanti kita dihadapkan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan ini selalu berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Usia kita semakin lama semakin bertambah. Tidak terasa semakin lama kita semakin tua dan semakin dekat dengan pintu kubur atau pintu kematian. Satu pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Ataukah hari ini sama dan bahkan lebih buruk daripada hari yang kemarin? Atau malah hari ini lebih buruk daripada hari-hari kemarin yang lalu? Pertanyaan seperti inilah yang harus selalu terngiang di dalam telinga kita, sehingga kita selalu dan selalu akan mengingat datangnya kematian yang tiada kita sangka bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dipergunakan untuk ketaatan kepadanya semata. Wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Dan sejelek-jeleknya dan seburuk-buruknya manusia adalah yang diberikan oleh Allah umur panjang, akan tetapi digunakan untuk selalu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa banyak orang yang terlena dengan bertambahnya usia, akan tetapi tidak menyadari bahwa tidak ada bertambahnya amal kebaikan yang ada pada diri kita. Betapa banyak orang yang berbangga menjadi orang tua, akan tetapi perilakunya, perbuatannya, sikapnya tidak bisa dijadikan cermin, tidak bisa dijadikan teladan terhadap generasi-generasi mudanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa seringnya kita ingin agar waktu ini berjalan dengan cepat, padahal kita tidak menyadari bahwa apakah kesudahan itu lebih baik atau bahkan lebih buruk untuk kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Panjangnya usia memang penting untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memanfaatkan usia itu yang jauh lebih penting. Apalah artinya kita berusia sampai 100 tahun jika tidak digunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya digunakan untuk bermaksiat belaka, untuk berfoya-foya. Sungguh panjangnya usia yang hanya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menumpuk-numpuk dosa kita yang nantinya akan memperlama kita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita tanamkan pertanyaan dalam diri kita, berapa usia kita atau berapa usiamu, tetapi tanamkanlah dalam diri kita satu pertanyaan yang sangat mendasar, untuk apa usiamu kau gunakan? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Muharram tahun baru Hijriah 1446 ini marilah kita gunakan untuk menundukkan hati kita, untuk bermuhasabah kepada diri kita, untuk berintrospeksi diri kita, untuk mengenali siapa sebetulnya diri kita.
Benarkah kita memang sebagai seorang muslim? Benarkah kita memang sebagai seorang mukmin? Atau bahkan muttaqin? Atau bahkan kita mengaku sebagai khairu ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Atau bahkan mungkin kita masih terjerembab kepada yang sama makhluk Allah yang tidak mempunyai pertanggungjawaban di hadapannya nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika kita sudah merasa sebagai seorang muslim dan mukmin, kenapa di dalam kita melaksanakan perintah Allah, di antaranya melaksanakan sholat 5 waktu kita laksanakan dengan secepat mungkin, dengan berburu-buru, tanpa kita hayati, tanpa kita pahami, dan tidak ada sedikit pun untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya menggugurkan kewajiban semata. Karena kalaulah kita memang tahu bahwa pelaksanaan sholat itu adalah kesempatan sarana kita untuk berkomunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua apa yang kita lakukan itu kita sandarkan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku mukmin, kenapa ketika kita melaksanakan perintah Allah, berpuasa di bulan suci Ramadan ataupun yang sunnah sekalipun, seakan hanya merubah waktu jadwal kita untuk makan dan minum saja, tanpa memahami isi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridhonya. Dengan penuh kekhusyuan, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, itu kita lakukan hanya ketika kita di tengah-tengah masa. Ahli sedekah, ahli infak, yang semuanya itu masih terbesit di dalam hati kita, ingin sanjungan dari manusia dan bahkan bukan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Muharram, marilah kita jadikan renungan bersama untuk memberikan muhasabah, menilai diri kita sendiri yang nantinya kita untuk bekal ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup kita, mati kita, semuanya hanya karena Allah dan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita lakukan, semua yang apa kita lakukan dan apa kita berbuat tanpa mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya yang akan kita dapatkan hanya bernilaikan dunia dan dunia saja. Ada satu doa sebagai doa inspirasi untuk kita semua yang disampaikan oleh seorang aulia Allah perempuan yang bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau berdoa dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dengan berdoa dengan khusyuk, ya Allah, apabila di dunia ini penuh dengan kenikmatan-Mu ya Allah, sungguh aku tidak memintanya. Berikanlah kepada musuh-musuhmu yang tidak taat kepadamu, agar mereka semua berbahagia di dunia. Ya Allah, apabila nanti kelak di akhirat terdapat nikmat-nikmat-Mu yang banyak ya Allah, niscaya aku tidak akan pernah minta. Berikan saja kepada hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Dan apabila ibadahku hanya untuk mengharap surgamu ya Allah, kuncilah semua pintu surgamu untukku ya Allah. Dan apabila ibadahku yang kami lakukan, muamalahku yang aku lakukan hanya karena takut dengan nerakamu, maka bakarlah aku ya Allah di nerakamu untuk selama-lamanya. Ya Allah, apabila memang Engkau menyayangiku, apabila memang Engkau mencintaiku,
Jangan pernah engkau palingkan pandanganmu sedetik pun terhadapku, karena sesungguhnya yang aku harapkan tiada lain hanya ridhomu dan rahmatmu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita tidak mungkin akan bisa menirukan aulia Allah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Akan tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari doa yang dipanjatkan oleh beliau. Minimal kita bisa belajar dan belajar dari Muharram ini untuk betul-betul setiap langkah kita, setiap ibadah kita, setiap perbuatan kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita belajar, tanpa kita melatih diri kita untuk selalu menghadirkan Allah di dalam perbuatan kita, niscaya kita akan terus nestapa apa yang kita lakukan tidak mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah bulan Muharram ini kita jadikan bertekad bulat untuk bersama-sama kita belajar dan niat untuk merubah diri, untuk merubah kualitas ibadah kita yang semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad faman tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa afdalu qaul alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya khatimal anbiya wal mursalin alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidi ya nabiyallah ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anfa' anna al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuful mukhtalifah was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khas wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.